Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie di sini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Chronicles of Evil. Film ini menceritakan tentang detektif Choi yang tak sengaja membunuh seorang sopir taksi yang ingin merampoknya. Demi karir, ia pun berusaha untuk menutupinya. Tapi tak lama, mayatnya ditemukan dan dia ditunjuk untuk menyelidiki kasusnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali pada suatu malam. Terlihat orang-orang dan polisi mengerumuni sebuah rumah. Seorang pria diduga pelaku pembunuhan diseret dan ditangkap oleh polisi, sedangkan anak pria itu menangisi ayahnya yang dituduh sebagai pembunuh. Scene beralih ke seorang polisi bernama Choi Chan-sik yang mendapatkan penghargaan. Kepala polisi sangat bangga dengan prestasinya ini dan mungkin akan mempromosikannya di kantor. Beberapa anak buahnya juga memberikan selamat kepada Choi. Seorang detektif bernama Oh melaporkan tentang perkembangan kasus yang dia tangani, lalu dimintai membagikan beberapa voucher ke rekan-rekan polisinya yang lain. Sedangkan seorang polisi bernama Dong Jae lalu dipanggil Choi untuk mengevaluasi kinerja Yong Jae yang terus menurun. Dia menyarankan Choi untuk tidak memakai perasaan pribadi di dalam menyelidiki tiap kasus, karena hal itu justru akan menghambatnya. Dan di malam harinya mereka merayakan keberhasilan Choi. Anak-anak buahnya juga memberikan penjepit dasi yang bisa digunakan Choi jika dia dipromosikan di kepolisian. Malam itu mereka semua bersenang-senang. Choi lalu diantarkan ke taksi karena atasannya ingin bertemu. Sempat tertidur sesaat, tapi saat terbangun, Choi merasa ada yang aneh karena sopir taksi memilih jalan yang salah. Choi meminta berhenti tapi sang sopir malah semakin melajukan mobilnya. Mobil itu pun berhenti di sebuah tempat yang sangat sepi. Sang sopir lalu mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Choi. Ternyata sopir ini punya dendam kasus yang dia tangani, jadi dia ingin membalaskan dendamnya ke Choi dan membunuhnya. Choi berusaha melawan tapi pisau itu malah menusuk si sopir. Choi pun panik dan berusaha menelpon nomor darurat. Tiba-tiba atasannya menelpon dan bilang bahwa Choi ini telah dipromosikan. Choi lalu mengurungkan niatnya melapor tentang kasus ini. Dia tidak ingin hal ini mengganggu karirnya yang sedang di atas. Dia lalu mengambil lakban dan menghapus semua sidik jari di jasad, di pisau maupun di dalam taksi. Dia juga menghapus rekaman CCTV mobil. Jasad itu lalu dia tinggalkan begitu saja di sana. Keesokan harinya, orang-orang dibuat kaget melihat seorang mayat tergantung di atas gedung. Dong Jae lalu menghubungi Choi dan melapor tentang temuan tersebut. Jae lalu pergi ke TKP. Dia bersama detektif Oh langsung melihat jasadnya. Dia jadi sangat tegang ketika melihat ahli forensik mencoba mencari sidik jari pelaku. Choi lalu kembali ke tempat tadi malam. Dia masih bingung bagaimana melihat sang sopir bisa pindah ke atas gedung tersebut. Sementara itu, Oh meminta Dong Jae memeriksa taksi korban untuk mencari petunjuk di dalam mobil itu. Dia menemukan penjepit dasi yang dia ingat itu milik Choi, tapi bukannya melaporkannya ke Oh, Dong Jae malah menyembunyikannya. Mereka lalu memeriksa bagasi mobil dan menemukan pisau berlumuran darah. Taksi itu pun mulai diperiksa lebih detail oleh tim forensik. Choi terus mengawasi dari kejauhan sambil berharap sidik jarinya tidak ditemukan. Lalu berita itu pun dengan cepat menyebar. Kepala polisi sangat malu atas kejadian itu karena TKP-nya tepat di depan kantor polisi. Dia lalu memerintahkan semua tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini dan segera menangkap pelakunya. Saat konferensi pers, kepala polisi menyampaikan bahwa tim investigasi akan langsung diketuai oleh Choi. Di kantor, tim ini pun mulai menyelidiki tentang profil korban. Korban bernama Jung. Detektif bilang bahwa pelakunya ini sangat hebat karena dia menghilangkan semua sidik jarinya dan bermain sangat rapi sampai-sampai tidak ditemukan satu petunjuk pun. Mereka lalu memeriksa CCTV di area tempat taksi itu beroperasi. Semua CCTV di kota itu mulai dicek satu persatu. Choi melihat mereka dengan perasaan takut. Tiba-tiba Oh melaporkan bahwa tim forensik menemukan sesuatu. Ahli forensik itu menemukan lapisan tipis kulit pelaku di sela-sela kuku korban. Dia yakin sebelum meninggal korban ini sempat bertengkar dulu dengan pelaku dan tidak sengaja mencakarnya. Choi kemudian meminta Oh untuk menemukan orang yang dicurigai dan DNA-nya nanti akan dicocokkan dengan DNA yang dia temukan. Sementara di kantor polisi, akhirnya taksi korban ini ditemukan di CCTV. Mereka pun mencoba mengikuti ke arah mana taksi ini pergi. Salah seorang polisi lalu melapor bahwa ada temuan baru. Detektif Oh langsung melaporkan hasil investigasi timnya ini ke Choi setelah melacak arah perjalanan taksi itu. Tim ini menemukan bahwa ada penumpang di dalam taksi itu. Sayangnya tidak nampak dengan jelas siapa penumpang itu. Tapi Oh yakin dialah pelakunya. Jadi untuk mengetahui siapa pelakunya, mereka akan memeriksa CCTV
di rute taksi itu dan Dong Jae langsung melihat ke arah Choi. Choi langsung pergi ke tempat di mana dia menaiki taksi itu. Dia melihat ke arah CCTV di jalan itu. Malam harinya, Dong Jae terus memikirkan tentang penjepit dasi itu. Tiba-tiba detektif Oh menghampirinya. Oh ini melihat Dong Jae merasa tertekan. Dong Jae mengatakan bahwa kasus ini sangat rumit dan Oh juga punya firasat ada kejanggalan di kasus ini. Choi kembali lagi ke kantor. Dia mencoba mencari kaset rekaman CCTV di saat dia menaiki taksi tersebut. Dia lalu berpura-pura melihat hasil kerja anak buahnya dan langsung mengambil kaset tersebut. Kini dia merasa semuanya sudah aman, tapi ternyata Dong Jae sempat melihatnya. Dong Jae lalu bilang ada satu rekaman CCTV di mana wajah pembunuhnya ini terlihat sangat jelas. CCTV itu berada di dekat TKP. Jadi para polisi lalu disebar untuk mencari pelaku di dekat sana. Beberapa saat kemudian tim menemukan pelakunya. Pria itu berusaha kabur dan polisi mengejarnya. Sialnya, para polisi malah kehilangan jejaknya. Semua personil disebar di sekitar area tersebut. Choi yang bergerak sendiri melihat sebuah lampu yang bergerak. Artinya ada seseorang yang buru-buru lewat sampai menabrak lampu tersebut. Dia lalu mulai menyusuri jalan itu dan benar dia berhasil menemukan pelaku. Pelaku pun terus berlari. Choi menodongkan senjatanya dan pelaku itu sudah tidak bisa kabur. Dia yang panik terus bilang bahwa sopir itu sudah tewas sebelum dia menemukannya dan seseorang menyuruhnya untuk memindahkan mayat itu. Choi lalu berpikir dia akan menjadikan pria ini sebagai pelakunya. Jadi Choi langsung menembaknya. Melihat hal tersebut, kepala polisi meminta penjelasan dari Choi. Kenapa si pelaku ini bisa langsung tewas dengan satu tembakan? Karena seharusnya cukup melumpuhkannya saja, bukannya membunuhnya. Kepala polisi jadi butuh saksi untuk membenarkan apakah si pelaku ini sangat berbahaya sampai harus dibunuh. Semua anak buah Choi siap menjadi saksi meskipun mereka tidak melihat langsung kejadiannya. Kepala polisi juga butuh bukti sekaligus motif pelaku membunuh korban. Detektif lalu menjelaskan bahwa ditemukan kandungan narkoba di tubuh pelaku dan juga korban kemungkinan terjadi perselisihan antara pengedar dengan pemakai di TKP. Tapi jika kepala polisi ingin bukti yang lebih kuat, bisa mencocokkan DNA pelaku dengan DNA yang ditemukan tim forensik. Konferensi pers selalu dilakukan. Kepala polisi menunggu hasil tes DNA dari forensik besok untuk memastikan pria ini pelakunya atau bukan. Di kantor detektif, Oh mengajak semua timnya untuk minum-minum karena sudah berhasil menyelesaikan kasusnya. Ia juga mengajak Choi, tapi Choi tidak ingin minum-minum. Semua timnya pergi. Choi melampiaskan kekesalannya. Sementara itu, Dong Jae menanyakan ke Oh apakah tidak ada yang aneh dengan kelakuan Kapten Choi akhir-akhir ini. Oh meminta Dong Jae tidak berpikir hal-hal aneh tentang Choi. Dia merasa mungkin karena Choi bertahun-tahun berhadapan dengan kasus berat, makanya kadang dia terlalu stres. Jadi Oh meminta Dong Jae untuk memakluminya. Sementara itu, Choi pergi ke tempat gangster dan menghajar seseorang. Dia lalu menanyakan siapa di lingkungan ini yang menjual narkoba jenis metapon. Seorang pria lalu menjelaskan bahwa metapon ini sangat langka. Efeknya sangat kuat, membuatnya sangat mahal di pasaran, jadi tidak bisa dijual bebas. Yang dia tahu, beberapa tahun yang lalu ada aktor yang ditangkap karena kepemilikan metapon. Jadi mungkin si aktor itu tahu siapa pengedarnya. Dan setelah diselidiki, ternyata Choi baru ingat bahwa nama-nama yang disebut si sopir taksi waktu itu. Choi lalu ingat akan satu orang, yaitu Kim Jin. Hasil tes DNA sudah keluar dan tentu saja hasilnya negatif. Kepala polisi sangat marah karena kasus ini sangat viral, tapi Choi malah membunuh orang yang bukan pelakunya. Demi menjaga nama baik kepolisian, kepala polisi akan menganggap hasil tes DNA ini positif dan menganggap orang yang ditembak tetap pelakunya. Dia akan mengkoordinir kepala tim forensik untuk bekerja sama dengan dia. Mereka akhirnya bisa bernafas lega karena akhirnya kasus ini ditutup. Choi lalu menuju ke Mayer Entertainment untuk mencari keberadaan Kim, tapi ternyata setelah skandal obat terlarang itu kini sudah menghilang. Choi hanya diberi alamat lamanya Kim. Di tempat berbeda, Gong Jae mencoba mencari rekaman CCTV yang dicuri oleh Choi, sementara Choi pergi ke alamat lamanya Kim. Di tempat itu cuma ada beberapa barang yang berserakan. Scene kembali ke Dong Jae. Dia akhirnya melihat rekaman CCTV itu. Lalu ia menemukan Choi. Dong Jae menjelaskan bahwa dia sangat menghormati Choi, apalagi dengan kebaikannya. Tapi di TKP dia menemukan bukti. Dong Jae berusaha tetap diam, tapi dia melihat lagi bahwa Choi berusaha menghilangkan bukti rekaman CCTV. Lalu yang anehnya, pelaku juga berhasil Choi temukan meskipun dalam keadaan tewas. Dong Jae tahu bahwa Choi orang yang bijak dan pasti punya alasan tertentu. Jadi Dong Jae menyerahkan semua bukti yang dia temukan ke Choi dan akan tetap tutup mulut. Keesokan harinya, Choi dihubungi oleh pihak Mayer Entertainment yang bilang bahwa Kim berhasil dihubungi. Info yang dia dapatkan kini bahwa Kim membuka sebuah bar di daerah Sangnam.
Choi dengan cepat menuju ke Barito, tapi Barito tampak sepi. Dia mencoba mencari petunjuk di sana dan melihat sebuah kalender yang bertuliskan beberapa tempat. Detektif Oh lalu dihubungi. Choi meminta Oh memeriksa ada apa di tempat dan tanggal yang akan dia sebutkan nanti. Ternyata di 3 tempat itu ada kasus pembunuhan yang korbannya semua petugas polisi. Nah, kasus itu sendiri juga masih dalam penyelidikan. Setelah Oh menyebutkan nama-nama polisinya, Choi langsung ingat bahwa mereka itu rekan-rekan satu timnya dulu, di mana ada sebuah kasus besar tentang pembunuhan 12 orang menggunakan racun. Kasus itu sendiri sangat viral dan kepala kepolisian segera memerintahkan semua timnya untuk menyelesaikan kasus, tapi kasus itu selalu menemukan jalan buntu. Kepala polisi terus marah dan memojokkan mereka agar kasus ini segera diselesaikan. Jadi mereka memutuskan untuk memalsukan pelakunya. Nah, pria yang ditangkap di awal scene itulah yang dijadikan pelakunya, dan anak kecil yang menangisi ayahnya itu adalah Kim yang sekarang dicari oleh Choi. Sementara Kim ini menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Dia mengaku dialah yang menggantung korban di Grand Gedung. Kim melirik Choi dan menyeringai. Choi masih bingung apa motif Kim mengaku sebagai pembunuhnya. Kim lalu diinterogasi. Kim meminta semua speaker dan alat perekam untuk dimatikan. Kim mengaku bahwa dialah yang membunuh ketiga polisi itu untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun yang membunuh si sopir taksi adalah Choi dan Kim juga sempat merekamnya. Awalnya dia sangat kesal karena rencana pembunuhan kepada Choi gagal. Tapi setelah melihat Choi yang tersiksa dengan keputusannya, Kim jadi menikmati semuanya. Kim mengancam jika tidak ingin rekaman itu tersebar, Choi harus membunuh target selanjutnya, yaitu kepala polisi. Kim memintanya memilih mengikuti perintahnya atau menanggung semua kejahatannya. Choi lalu melaporkan bahwa Kim hanya berbicara omong kosong. Interogasi lalu dilanjutkan dengan Inspektur Kang. Inspektur Kang kini membuat keputusan bahwa Kim dibebaskan karena kurangnya bukti. Sementara Choi mencoba menemui kepala polisi. Ternyata kepala polisi sudah keluar kantor dari tadi. Choi langsung menuju ke ruangan interogasi. Dia bingung karena Kim tidak ada di sana. Detektif Oh lalu bilang bahwa Kim dibebaskan karena kurangnya bukti. Mendengar hal itu, Choi langsung panik. Dia meminta ke semua timnya untuk mencari keberadaan Kim. Dong Jae dan satu rekannya berusaha mencari keberadaan Kim. Choi sendiri lalu menghubungi Kim. Kim bingung kenapa Choi tidak segera membunuh kepala polisi. Jika dia tidak mau mengikuti perintah, Kim sendiri yang akan membunuh kepala polisi. Kepala polisi sudah diawasi oleh Kim dari kejauhan. Dia memasuki mobilnya dan Choi dihubungi lagi. Dia diminta melihat saat kepala polisi ini terbunuh. Choi segera berlari memperingatkan kepala polisi untuk keluar dari mobilnya. Mobil itu akhirnya meledak. Kim memberikan satu tugas, yaitu menemukan pelaku sebenarnya dari kasus ayahnya dulu dan membunuhnya. Dong Jae yang melihat Kim akhirnya mencoba mengikutinya. Rekaman pembunuhan si sopir taksi itu lalu tersebar di internet. Detektif tidak langsung percaya dan dia ingat bahwa Choi pernah menanyakan tentang kasus pembunuhan beberapa polisi waktu itu. Lalu dia mencoba membuka arsip lama dan mencoba mencari ada hubungan apa 3 polisi ini dengan Choi dan terbunuhnya kepala polisi. Sementara itu, Choi menghubungi Dong Jae dan menanyakan kemana Kim pergi. Di kantor polisi, Kang memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Choi. Sementara detektif Oh menemukan fakta yang mengejutkan tentang Dong, lalu menghubungi Dong Jae dan menanyakan di mana keberadaannya. Kembali ke Choi yang berhasil menemukan Kim, Choi menodongkan senjatanya ke arah Kim. Fakta sebenarnya adalah dia bukan Kim yang asli. Dia hanya seorang aktor yang dibayar untuk berpura-pura sebagai Kim, karena Kim asli adalah Dong Jae. Detektif Oh yang menemuinya langsung penuh dengan senjata. Detektif Oh masih tidak habis pikir karena bertahun-tahun mereka semua terkecoh oleh Dong Jae. Dong Jae lalu mencoba melawan. Oh berhasil menghajarnya, namun Dong Jae merebut pistol Oh dan langsung menembaknya. Scene kembali ke Choi. Kim palsu meminta ke Choi jika bertemu dengan Dong Jae nanti, dia memohon untuk tidak membunuhnya. Karena Kim palsu ini dan Dong Jae sudah berteman sejak kecil. Dia mengerti apa yang dirasakan oleh Dong Jae. Lalu Kim palsu ini tewas karena overdosis metapon. Tiba-tiba anaknya Choi menelpon dan bilang bahwa Dong Jae ada di rumahnya. Choi memohon untuk tidak melibatkan anaknya. Di situasi ini Dong Jae lalu meminta Choi pergi ke suatu tempat. Choi dengan cepat menuju ke sana. Choi masih tidak percaya bahwa Dong Jae yang dia kenal baik ternyata adalah Kim. Dia lalu bertemu dengan Dong Jae. Anaknya Choi juga ada di sana. Dong Jae lalu bercerita, di umur segitulah dia dulu hidup bersama ayahnya yang cacat. Hidupnya ini hanya berdua dengan ayahnya, tapi sang ayah berjuang keras untuk bisa menghidupi Dong Jae. Dia rela melakukan pekerjaan apa saja demi dia. Ayahnya jadi seorang pelayan di sebuah bar.
Suatu hari ayahnya belum juga pulang. Dong Jae yang khawatir lalu menyusulnya di sana. Ia melihat ayahnya yang dipukuli oleh orang mabuk, tapi semua orang di sana hanya diam dan malah menikmatinya. Dong Jae yang marah lalu mencampurkan minuman mereka dengan racun yang membuat 12 orang itu tewas. Perbuatannya itu malah membuat sang ayah yang dituduh sebagai pembunuh dan dihukum gantung. Tiba-tiba polisi datang mengepung tempat itu. Para polisi melihat Choi sebagai pelaku rencana yang sudah disusun oleh Dong Jae. Kini Dong Jae meminta Choi untuk menembaknya karena jalan hidupnya sudah tidak ada lagi. Choi pun menolak. Dia lebih memilih menyerahkan dirinya. Dong Jae lalu mengambil pistol itu dan menembak kepalanya. Choi kemudian diborgol dan ditangisi oleh anaknya. Dan film pun berakhir.